Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun melihat ekspresi semua orang dan berkata dengan nada percaya diri, "Kepala Suechong, Sawansa memang putra suci. Tapi bagaimanapun, aku tidak takut padanya karena aku juga putra suci." Pernyataan Tanyun itu membuat semua orang lega. Dalam pandangan semua orang, ketika Tanyun belum menjadi putra suci, dia bisa mendapatkan bantuan dari Dante Swangsong dan bertanggung jawab untuk mengurus kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua kepala sekte. Dan sekarang Tanyun telah dihormati sebagai putra suci. Mereka menganggap bahwa kemungkinan besar Tanyun akan menjadi kepala sekte suci Huangfu berikutnya. Memikirkan hal itu, mereka semua mengucapkan selamat kepada Tanyun karena telah menjadi putra suci. Setelah itu, Tanyun tampak muram ketika dia memberitahu banyak orang tentang Istana Enam Surga yang berniat menjadikan sekte tingkat 1 menjadi boneka. Ketika semua orang mengetahui bahwa puluhan tetua dari sekte naga awan dihabisi, serta Long Aotian terluka parah, itu membuat mereka ketakutan dan bertanya kepada Tanyun apa yang harus dilakukan. Tanyun memberitahu mereka, sekte suci Huangfu akan mengirim orang-orang kuat untuk tinggal di sekte naga awan. Jika sekte lainnya diserang oleh pihak musuh, maka mereka dapat pergi ke sekte naga awan untuk meminta bantuan. Tanyun berkata, "Tuan-tuan, aku tahu di antara kalian ada banyak sekte yang sedang berperang satu sama lainnya dari waktu ke waktu. Tapi dengarkan kata-kataku, dalam 100 tahun ke depan, kalian harus bekerja sama untuk mencegah invasi dari musuh." Mendengarkan kata-kata itu, para kepala sekte dengan cepat sepakat untuk tidak menyerang satu sama lainnya dalam waktu 100 tahun. Keesokan harinya, ribuan kepala sekte mengucapkan selamat tinggal kepada Tanyun dan kembali ke sekte mereka untuk mengambil Baturo. Waktu berlalu seperti anak panah. 2,5 bulan kemudian, di dalam aula istana, 1262 kepala sekte, mereka menyerahkan cincin Qiangkun yang berisi Baturo tingkat tinggi kepada Toba Yingying. Toba Yingying dengan cermat mencatat jumlah Baturo yang dipinjamkan oleh masing-masing kepala sekte pada slip batu Gio. 624 kepala sekte tingkat 3. Masing-masing dari mereka meminjamkan Tanyun 10 juta Baturo. Total 6,24 miliar Baturo tingkat tinggi. 511 kepala sekte tingkat 2 secara seragam meminjamkan masing-masing 60 juta Baturo kepada Tanyun. Total 30,66 miliar. Ratusan kepala sekte tingkat 1, jumlahnya bervariasi, sedikitnya 500 juta. Hanya Suechong, Anling Feisong, Donggu Luyun, Xuan Qinghai, dan Xiang Wuchen. Kelima orang ini masing-masing meminjamkan Tanyun 2 miliar Baturo tingkat tinggi. Bersama dengan Long Aotian, total Baturo dari semua kepala sekte tingkat 1 berjumlah 109,6 miliar. Setelah mencatat di slip batu Gio, Toba Yingying menatap Tanyun. Dia tersenyum manis dan berkata, "Kakak, kita mendapatkan pinjaman total 146, miliar." Tanyun mengangguk lalu meminta semua kepala sekte untuk mengeluarkan slip batu giok kosong dan memberikannya kepada Toba Yingying. Setelah Toba Yingying menyalin catatan pinjaman, Tanyun mengendalikan kesadaran spiritual untuk menandatangani semua slip batu giok. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan 1262 slip batu giok terbang menuju ke masing-masing kepala sekte. Tanyun berdiri. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan tulus, "Kalian telah memberikan begitu banyak Baturo tingkat tinggi kepadaku. Aku akan membalas budi ini di masa depan. 2 bulan kemudian, aku akan datang ke sekte naga awan untuk mengembalikan Baturo kalian. Jadi silakan kalian datang pada saat itu." Tanyun penuh dengan harapan.
selama dia mengambil batu roh ini dan merayu 9 divisi untuk bertaruh. Dia tidak perlu khawatir tentang batu roh setidaknya selama 100 tahun. 3 hari kemudian, Tanyun yang mengenakan jubah ungu dan Toba Yingning yang mengenakan jubah hijau. Mereka berdua sampai di arena kehancuran. Tanyun berdiri di langit dan mengacungkan satu jarinya. Tiba-tiba, kekuatan spiritual emas keluar dari ujung jarinya dan berubah menjadi kata-kata. Selama pertarungan hidup dan mati antara putra suci ini melawan putra suci Zawansa serta 1000 murid dan penjaga toko, akan diadakan pertaruhan lagi. Semua murid, tetua, kepala divisi, bahkan para senior sekte suci Huangfu dapat memasang taruhan. Jika aku bisa bertahan hidup, semua batu roh yang dipertaruhkan akan menjadi milik divisi berjasa. Jika aku mati, divisi berjasa akan membayar kalian 3 kali lipat dari batu roh yang sudah kalian pertaruhkan. Syarat batu roh yang digunakan adalah batu roh tingkat tinggi. Setelah menulis, tangan kanan Tanyun membentuk sebuah formasi. Formasi itu dapat menjamin bahwa dalam 10 hari, tulisan tangan yang dibuat oleh Tanyun tidak akan menghilang. Dalam 10 hari, kabar taruhan itu menyebar ke seluruh gerbang suci. Setelah melakukan banyak hal, Tanyun dan Toba Yingning terbang menuju alam rahasia divisi berjasa gerbang suci yang berjarak 30.000 mil. 2 murid penegak hukum yang menjaga gerbang kota menatap tulisan raksasa di langit. Salah satu dari mereka berkata, "Sialan, Tanyun sangat gila. Jika dia bisa mengalahkan senior Zawansa, aku akan menghabisi diriku sendiri." Pada saat ini, ratusan murid dari 9 divisi, mereka terbang menuju arena kehancuran. Tidak lama kemudian, suara ejekan terdengar. Tanyun ini benar-benar sombong. Dia bahkan menyebut 9 kepala divisi dan bahkan para senior dari sekte suci Huangfu untuk memasang taruhan. Tetapi bagaimanapun, jika kita menang taruhan, batu roh kita akan dikalikan 3 kali. Tanyun melawan ribuan orang kuat di alam jiwa ilahi. Dia pasti akan mati. Saat malam tiba di sebuah istana yang tergeletak di divisi jiwa binatang gerbang suci, seorang pria bertopeng hitam muncul dari udara. Dia dengan hormat memberikan slip batu giok kepada seorang pria tua berambut abu-abu. Pria tua itu adalah kepala divisi jiwa binatang gerbang suci, yaitu Duan Changqiong atau Duang Changdu. Setelah kesadaran spiritual Duang Changqiong memasuki slip batu giok, dia melihat tulisan "Habisi Tanyun" yang tertulis di slip batu giok itu. Tangan kanan Duan Changqiong bergetar, dan slip batu giok di tangan kanannya menjadi abu. Dia menatap pria bertopeng dengan mata muram, lalu dia berkata, "Beritahu kepala istana Sugi, lelaki tua ini mengerti." Pria bertopeng hitam itu mengangguk dan menghilang. Duan Changqiong tersenyum tipis dan berkata, "Orang tua ini tidak akan turun tangan untuk menghabisi Tanyun." 1 bulan kemudian, ketika Tanyun bertarung melawan orang lain di arena kehancuran, dia pasti akan mati. Pada saat yang sama, di aula penegak hukum gerbang suci, Yuan Fengjun yang sedang tertidur di kursi goyang. Dia mendengar bahwa Tanyun mengadakan pertaruhan kembali. Itu membuat wajah Yuan Fengjun penuh dengan kegembiraan. Sebuah suara terdengar. Saudara Yuan sangat gembira apa yang sedang terjadi. Yuan Fengjun terkejut sesaat. Setelah membuka matanya, dia melihat Gongsun Yangchun yang merupakan kepala divisi pil gerbang suci. Yuan Fengjun berkata, "Ternyata saudara Gongsun, ayo silahkan duduk." Setelah Gongsun Yangchun duduk, dia berkata, "Saudara Yuan, kamu pasti senang karena mendengar Tanyun mengadakan taruhan saat pertarungan hidup dan mati dilaksanakan." Yuan Fengjun berkata, "Lebih dari 10 bulan yang lalu, Tanyun bocah ingusan itu telah mengambil 10 juta batu roh tingkat tinggi dariku. Sekarang dia mengadakan taruhan kembali. Aku baru meminjam 30 juta batu roh tingkat tinggi. Aku ingin mendapatkan untung dan menutup kerugianku." Gongsun Yangchun tersenyum dan berkata,
Sepertinya saudara Yuan sangat percaya pada putra suci Zawansa. Yuan Fengjun berkata, mengenai kekuatan muridku, satu jarinya saja dapat menghabisi Tan Yun. Gong Sun Yang Chun mengerutkan keningnya dan berkata, saudara Yuan, Tan Yun cukup lihai. Untuk memastikan bahwa putra suci Zawansa tidak kalah, aku akan memberimu pil. Dalam pertarungan hidup dan mati, jika putra suci Zawansa tidak bisa mengalahkan Tan Yun, kamu bisa membiarkan putra suci Zawansa meminum pil ini dan menghabisi Tan Yun. Setelah mengatakan hal itu, Gong Sun Yang Chun menyerahkan sebotol pil kepada Yuan Fengjun. Yuan Fengjun membuka botol pil. Tiba-tiba sinar cahaya keemasan yang sangat menyilaukan keluar dari botol pil. Yuan Fengjun dengan penasaran menuangkan pil emas berkilauan di telapak tangannya. Awalnya dia kebingungan, tetapi beberapa saat kemudian dia berkata dengan terkejut, mungkinkah ini pil kuno dari keluarga emas yang telah hilang sejak zaman kuno? Gong Sun Yang Chun mengangguk dan berkata, saudara Yuan, karena kamu mengenali pil ini, maka kamu tahu efek dari pil ini. Jadi kamu harus mengingatkan putra suci Zawansa, jika tidak dalam keadaan genting, jangan pernah meminum pil ini. Yuan Fengjun menyingkirkan pil itu lalu dia berkata, ya aku tahu. Pada saat yang sama di alam rahasia divisi berjasa Gerbang Suci, tepatnya di lembah berjasa nomor 1, Tan Yun memanggil Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Xian, dan Toba Yingying. Kemudian Tan Yun mengeluarkan kera iblis dan singa naga emas dari kantong binatang. Tan Yun memberitahu mereka tentang reinkarnasi Kaisar Abadi ke-6 dan mengenai Istana 6 Surga. Tan Yun tampak serius dan berkata, ada beberapa yang ingin aku sampaikan. 12 dewa besar di bawah komandoku, termasuk Dewa Naga Emas, Dewa Naga Iblis, Dewa Manhuang, Dewa Honghuang, Dewa Ra Surgawi, Dewa Roh Kuno, Dewa 9 Surga, dan Dewa Ungu Mendalam. Sekarang singa naga emas dan kera iblis telah mendapatkan warisan dari Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Iblis. Dewa Manhuang atau Dongfang Yushu masih memiliki kesadaran ilahi yang tersegel di prasasti dewa. Yingying sendiri adalah reinkarnasi dari Dewa Ra Surgawi. Yukin mendapatkan warisan dari Dewa Honghuang. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Mu Mengyi dan Song Xiao berkata sambil terkejut. Ternyata kakak Yukin telah mewarisi kekuatan Dewa Honghuang. Sui Xian juga ikut terkejut. Tan Yun memandangi ketiga wanita itu, lalu dia berkata, Mengyi, kitab Nirvana yang kuberikan padamu adalah teknik latihan Dewa Roh Kuno. Itu artinya kamu mendapatkan warisannya. Dan Xiao, kamu telah mengembangkan teknik pedang Dewa 9 Surga. Kamu telah mendapatkan warisan dari Dewa 9 Surga. Adapun Xian, teknik yang aku berikan padamu adalah teknik latihan milik Dewa Ungu Mendalam. Tiga tubuh wanita itu bergetar, dan mereka menjadi senang. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi, di masa depan, jalanku hanya untuk balas dendam, dan musuhku akan menjadi semakin kuat. Jadi, setelah pertarungan hidup dan mati antara aku dan Zawansa, serta ribuan orang lainnya, kita harus berkultivasi dan berusaha untuk naik ke alam abadi secepat mungkin. Song Xiao, Mu Mengyi, dan Sui Xian berkata serempak, kami mengikuti dirimu. Kera iblis, singa naga emas, dan Toba Yingying, mereka berkata dengan hormat, baik tuan. Tan Yun maju selangkah, memegang Mu Mengyi dengan tangan kirinya dan Song Xiao dengan tangan kanannya. Lalu dia berkata, maaf karena kalian berdua dan Yukin mengikuti diriku, maka kalian juga akan menghabiskan waktu yang lama untuk melawan musuh. Kedua gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah balas dendam selesai, keluarga kita dapat menjalani kehidupan tanpa beban. Setelah Tan Yun menganggukkan kepalanya, Tan Yun memandang Sui Xian dan berkata,
Sian, jika kamu ingin berhenti mengikutiku, kakak ipar tidak akan menyalahkanmu. Sue Xian tersenyum dan berkata, kakak ipar, menurutmu siapa aku ini? Aku tidak peduli, aku hanya tahu bahwa musuh kakak ipar adalah musuh Xian. Tanyun tersenyum dan mengangguk, lalu dia berkata, dengan kamu di sisiku, kamu akan menjadi asisten terbesarku menuju balas dendam. Tidak peduli reinkarnasi dari alam abadi atau alam dewa, aku akan menghabisi mereka satu persatu. Dalam hidup ini, aku akan membuat semua musuh dan dewa yang mengkhianatiku membayar harga dengan hidup mereka. Sekarang masih ada lebih dari sebulan sebelum pertarungan hidup dan mati. Tanyun memikirkan Mu Mengyi dan Song Xiao yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Jadi dia memutuskan untuk menemani kedua gadis itu sementara waktu. Song Xiao ingin kembali ke makam ayah dan ibu angkatnya. Jadi Tanyun dan Mu Mengyi menemaninya ke desa tempat dia dibesarkan. Setelah Song Xiao pergi ke makam ayah dan ibu angkatnya, dia bersama Tanyun dan Mu Mengyi kembali ke sekte suci Huangfu. Waktu berlalu, Shen Shubing yang berdiri di puncak gunung, dia merasa sedih dan berkata, sudah setahun penuh, dan pertempuran hidup dan mati akan segera dilaksanakan. Tetapi dia tidak datang menemuiku. Shen Shubing menghela napas dan berkata lagi, aku tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dan mengusirnya dari istana. Apakah dia marah kepadaku? Apakah dia tidak mencintaiku? Tiba-tiba, Shen Shubing merasakan embusan angin. Sebuah suara yang akrab terdengar. Maaf, guru terlambat menemuimu. Shen Shubing perlahan menoleh ke belakang. Dia melihat sosok yang sedang dipikirkannya. Tubuhnya sedikit gemetar dan air mata menetes. Tanyun memegang pipi Shen Shubing dengan kedua tangannya. Lalu dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir Shen Shubing. Mata indah Shen Shubing melebar. Jantungnya berdetak dengan kencang. Shen Shubing menatap lurus ke arah Tanyun. Karena dicium oleh Tanyun secara tiba-tiba, itu membuat dia sulit bernapas. Pipi Shen Shubing tiba-tiba menjadi memerah. Segera, Tanyun mengangkat Shen Shubing dan berjalan menuju istana berjasa. Setelah Tanyun melepaskan ciumannya, Shen Shubing tampak seperti kelinci yang ketakutan. Lalu dia berkata, guru, apa yang ingin kamu lakukan pada Shubing? Tanyun berkata, guru ingin kamu tahu bahwa guru sangat mencintaimu. Tanyun membawa Shen Shubing ke kamar di lantai 2. Tanyun dengan lembut meletakkan Shen Shubing di atas sofa. Dia dengan lembut membungkuk di atas tubuh Shen Shubing dan mencium bibir Shen Shubing dengan dominan. Shen Shubing sangat mempesona. Dia perlahan menutup matanya dan melingkarkan lengannya di leher Tanyun. Ketika Shen Shubing mengetahui bahwa Tanyun ingin melepas gaunnya, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Dia mengeluarkan erangan dan berkata, guru, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Tanyun menjawab dengan keras, ya, guru mencintaimu. Ketika Tanyun memegang dada Shen Shubing dengan kedua tangan, tiba-tiba, kekuatan menakutkan yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuh Shen Shubing dan menghantam Tanyun dengan keras. Organ dalam Tanyun sepertinya telah bergeser. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya dan tubuhnya terlempar ke langit. Shen Shubing melihat genangan darah di tubuhnya. Dia menjerit ketakutan dan terbang keluar dari lubang atap. Shen Shubing berkata, guru, ada apa denganmu? Shen Shubing menatap Tanyun yang menyemburkan darah. Wajahnya memucat dan dia segera menuju ke tempat Tanyun. Tanyun berbaring telentang dan berkata, guru, tidak apa-apa. Tanyun merasakan sakit di bagian dadanya. Dia berusaha bangun dengan gemetar. Dia menemukan bahwa dadanya terkoyak dan tulang rusuknya patah. Tanyun merasa jiwanya seperti akan dihancurkan. Tanyun menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang kuat di tubuh Shen Shubing. Tapi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Karena sekarang tinggal 2 jam lagi sebelum pertarungan hidup dan mati dimulai. Tanyun hanya memiliki lebih dari setengah jam untuk pulih dari luka-lukanya.
dan bergegas ke arena kehancuran. Oke guys, Mimin juga paham kok kalian sebenarnya berharap Tanyun sama Sensubi ngapain kan? Ya kita tunggu aja setelah mereka menikah nanti. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.